Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Baca Buku Bersama, buku kajian Magnet Rezeki. Oke, buku kajian Magnet Rezeki karya Ustadz Nasrullah dan Ustadz Arti Gunawan. Baik, kali ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu Paradox of Candy. Nah, apa itu Paradox of Candy? Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Paradox of Candy artinya paradoks dari sebuah permen atau keanehan mungkin ya. Misalnya, saya punya permen di kantong kanan celana saya, tapi sudah tidak terbungkus. Lalu permen itu saya tawarkan kepada Anda. Apakah Anda mau menerimanya? Saya benar-benar ikhlas, tapi Anda tetap tidak mau menerima permen tersebut. Wah, sayang ya. Padahal saya sudah benar-benar ikhlas loh. Ternyata di kantong celana kiri saya ada satu permen lagi dan masih terbungkus rapi. Saya berikan kepada Anda. Apakah Anda mau menerima permen itu? Ternyata Anda mau. Saya senang Anda mau menerima permen itu. Pada saat Anda memakan permen itu di hadapan saya, tiba-tiba Anda membuang bungkusnya dan memakan isinya. Loh, saya tersinggung berat dengan perlakuan Anda. Sebenarnya maunya Anda apa sih? Saya tadi kasih permen yang tinggal Anda makan tanpa perlu repot buang bungkusnya, tetapi Anda tidak mau menerima. Saat saya memberikan permen yang ada bungkusannya, Anda malah membuang bungkusnya. Saya tidak paham dengan keluhan Anda. Nah, teman-teman, seperti itulah kita sebenarnya. Mau isi permen itu, tetapi tidak mau bungkusnya. Sebaliknya, kalau tidak ada bungkusnya, kita tidak mau menerima permennya. Ketika menerima paket kiriman juga begitu. Isinya dibungkus rapi dengan kardus yang rapat. Kalau tidak ada bungkusnya, kita tentu akan protes kepada pengirimnya. Kita tentu akan protes kepada pengirimnya. Ketika di hari spesial Anda, seorang sahabat memberikan kado tanpa dibungkus, dia tentu akan meminta maaf dan berkata, "Maaf ya, nggak dibungkus, nggak sempet." Begitu juga dengan Allah. Allah yang maha memberikan rizki dengan cara yang selama ini tidak kita ketahui. Caranya menjadi rahasia bagi banyak orang. Allah membungkusnya rapat-rapat dengan sesuatu yang malah tidak kita butuhkan atau tidak kita sukai. Apakah yang tidak kita sukai itu? Ialah masalah-masalah di dalam kehidupan Anda, cobaan-cobaan yang kita tidak suka. Padahal di balik hal yang tidak kita suka itu, Allah justru menyimpan rezeki yang sangat indah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah akan diberi musibah terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai manusia, kita seringkali tidak mau menerima isi kalau tidak ada bungkusnya. Ilmu ini sangat sesuai dengan ilmu rezeki. Karenanya hal ini menjadi rahasia dan tidak semua orang mengetahuinya. Ilmu ini berkata bahwa rezeki itu tidak mungkin datang tanpa bungkus. Bungkusnya itu bukan rezeki. Bungkusnya itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita butuhkan sama sekali. Jadi, rezeki itu datang pasti membawa bungkusnya. Apa bungkusnya? Bungkusnya adalah musibah, ujian, cobaan, masalah, dan hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika masalah, musibah, ujian, dan sebagainya datang kepada kita, biasanya semua orang akan menolaknya. Jadi, ketika masalah itu datang, banyak orang yang menolak kedatangannya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima masalah, dia tidak butuh bungkusnya, yang dia butuhkan adalah isinya. Akan tetapi, tidak ada permen yang datang tanpa bungkus. Permen pasti datang dengan bungkusnya. Maka ketika ada seorang yang dikasih bungkus, dikasih masalah, dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih bencana, seharusnya berbahagialah. Karena di balik bungkusnya itu pasti ada permennya. Begitu juga Allah yang kasih masalah, kasih musibah, kasih ujian, kasih cobaan, kasih bencana kepada kita, maka terimalah dengan lapang dada. Terimalah dengan ikhlas. Terimalah dengan ridho. Terimalah dengan hati penuh kelapangan terhadap semua masalah, ujian, dan cobaan yang datang. Kenapa? Orang yang mengerti hakikat rezeki akan mengatakan, yes, ini dia bungkusnya. Allah pasti meletakkan isi di balik bungkusnya. Ada banyak sekali orang yang akhirnya merasa bahwa rezekinya seret,
Sebenarnya bukan seret, melainkan karena tidak paham tentang hakikat rezeki. Tidak paham tentang ilmu permen ini. Sehingga rezekinya jadi kelihatan seret. Padahal rezeki itu banyak sekali dan datang ke kehidupan kita. Bukannya rezeki yang tidak ada, kita yang menolak rezeki itu. Na'udzubillah. Ya, contoh menolak rezeki. Seorang ibu sedang menjemur pakaian, tiba-tiba hujan turun. Si ibu pun mengeluh, "Ya, hujan." Siapa yang mengatakan bahwa hujan itu bencana, musibah? Ya, hanya seorang ibu yang saat itu kebetulan sedang menjemur pakaiannya. Maka sepertinya dia menganggap hujan itu bencana. Padahal di balik hujan itu ada rezeki. Sayang saat hujan datang, kita sering mengeluh, "Ya, hujan." Saat kita tidak mau menerima bungkusnya, permennya pun hilang. Saya mengibaratkannya dengan seorang kurir yang membawa paket ke rumah. Saat ada paket, kita dengan suka hati mendatanginya dan penasaran dengan isi yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan malaikat pembawa rezeki. Beliau bersusah payah membawa paket-paket rezeki dengan bungkus yang indah kepada kita. Tapi kita malah mengusirnya. Bungkus yang indah itu tidak kita butuhkan, tapi kedatangannya sepaket dengan rezeki yang kita harapkan. Jadi banyak hal yang tidak Anda sukai yang kerap Anda lakukan, seperti ketika jalanan macet, aduh macet, Anda sedang mengusir rezeki. Ketika turun hujan, ya hujan, Anda sedang mengusir rezeki. Ketika banjir, ya banjir, Anda sedang mengusir rezeki. Ketika di PHK, waduh di PHK, Anda sedang mengusir rezeki. Pertanyaannya, sudah berapa banyak rezeki yang Anda usir setiap hari? Ya, Anda mengusir kedatangan malaikat Mikail yang membawa rezeki untuk Anda. Berapa banyak Anda mengeluh atas sesuatu yang tidak Anda sukai? Selama ini karena tidak mengerti ilmu paradox of Scandy, Anda seringkali menolak rezeki. Karenanya, katakanlah kepada diri Anda, "Hei masalah, wahai bencana, musibah, saya sudah tidak membencimu karena ada kotak-kotak paket bungkusnya, dan saya mensyukurinya dengan indah." Masya Allah. Jika itu yang Anda lakukan, luar biasa sekali. Anda sudah tidak punya masalah karena sekarang masalah itu menjadi anugerah buat Anda. Anda tidak punya musibah karena musibah itu menjadi anugerah buat Anda. Itu adalah bungkus permen yang membalut rezeki yang sebentar lagi akan datang kepada Anda. Selamat menjalankan ilmu paradox of Scandy. Nikmatilah setiap masalah dan katakan, "Ya Allah, aku bersyukur atas masalah yang Kau timpakan kepadaku. Tunggulah, sebentar lagi rezeki yang berlimpah akan datang kepada Anda. Insya Allah." Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu paradox of Scandy. Ya, jadi setiap masalah itu kita terima, kita hadapi dengan lapang dada dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di balik musibah, di balik ujian, di balik cobaan akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Ini kiranya yang bisa disampaikan pada kali ini. Kita jumpa lagi esok hari di bab 7. Bab 7 itu ada jendela buram. Nah, menarik. Kita akan bahas bab demi bab yang makin menarik dan makin mengesankan untuk hidup kita semua. Terima kasih, ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.